Dengarkan ini Pendeta Mel Atok. Sungguh kurang ajar tuduhan Pendeta Mel Atok yang menyatakan bahwa bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur terjadi karena penyembahan berhala. Sungguh kurang ajar. Gereja Katolik melalui para rohaniwannya menegaskan bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam akibat aktivitas lempeng tektonik, bukan hukuman Tuhan karena penyembahan berhala seperti yang dituduhkan. Gempa terjadi karena pergeseran lempeng bumi dan patahan aktif secara ilmiah. Bencana alam menimpa siapa saja tanpa memandang suku, agama, atau status keimanan seseorang. Tuhan tidak memakai bencana untuk menghukum kelompok tertentu. Penggunaan patung atau gambar suci dalam gereja Katolik, seperti patung Yesus atau Bunda Maria, adalah sarana visual untuk mengenang dan menghormati, veneratio, bukan disembah sebagai Tuhan. Segala bentuk penghormatan rohani dalam Katolik pada akhirnya tertuju kepada Allah, Sang Pencipta. Para pemuka agama Katolik, termasuk para Romo yang memberikan tanggapan kritis, menyatakan bahwa menjadikan penderitaan korban bencana sebagai panggung untuk menghakimi iman agama lain adalah tindakan yang tidak bijak dan melukai hati yang sedang berduka. Dengarkan pengajaran Romo Cafe. Ada 3 kelompok dalam konsep spektrum teologi terhadap orang-orang seperti ini. Jika seorang pendeta, seorang Katolik, contoh, memahami teologi, memahami bencana sebagai hukuman, maka mereka masuk ke dalam kelompok teologi retributif, hukum karma bencana. Golongan ini meyakini setiap penderitaan atau bencana alam adalah akibat langsung dari tindakan dosa spesifik suatu daerah, suatu individu, suatu kelompok. Allah bertindak sebagai hakim kosmis yang reaktif. Terhadap bencana, ada kelompok kedua, namanya kelompok Deis Fatalis, melakukan sebuah keterpisahan antara bencana dan intervensi ilahi. Allah menciptakan alam semesta dengan hukum fisiknya, lalu membiarkannya berjalan sendiri secara mekanis, tanpa campur tangan ilahi. Bencana murni nasib sial secara geologis tanpa ada keterlibatan ilahi. Dan kelompok teologi ketiga yang namanya kelompok redemptif, yang kita namakan teologi salib. Oke, lihat pada situ. Yang ini yang kita namakan penebusan. Bencana adalah realitas tragis dari dunia yang jatuh. Allah tidak mendesain penyiksaan, melainkan Dia hadir, turut berduka dan menderita bersama ciptaannya untuk menebus mereka. Betapa besar kasih Allah kepada manusia. Jadi, mereka yang meyakini bahwa bencana adalah hukuman Allah, kategori mereka ada di dalam kelompok teologi retributif, hukum karma dan bencana. Ini yang mereka, kategori ini masuk ke dalam orang Yahudi sebelum Yesus. Jadi kita tahu kalau cara berpikir seperti ini, ya sudahlah, kategori pendeta seperti apa, maksudnya seperti itu. Maaf ya karena silau. Tapi kalian bisa tanpa lihat, kalian bisa dengar ya teman-teman. Itu yang lebih penting bagi saya. Sebentar saya coba ke sini sedikit. Bisa dengar baik kah? Karena matahari ini sama sih ya. Oke. Membedah anatomi teologi retributif. Sebut baik-baik dulu. Membedah kelompok seperti ini, seperti pendeta itu yang memahami bahwa bencana adalah sebuah hukuman. Logika yang dipakai, keadilan instan, seperti mie itu kah? Mie Indomie dan lain sebagainya, makan 3 menit seperti itu. Itu namanya keadilan instan. Jika Allah adil, dosa harus dihukum.
Jika dosa tidak dihukum, maka Allah tidak adil. Bencana dilihat sebagai eksekusi hukuman mati instan dari langit. Di sini yang kita namakan keteraturan moral tapi palsu. Memberikan rasa aman palsu. Selama saya hidup benar, gempa tidak akan menimpa saya. Pertanyaan saya, tidak ada orang benar di Flores, tidak ada orang benar di Kalimantan, sehingga mereka harus mengalami kebakaran. Tidak ada orang benar di Papua, sampai hutan mereka dihancurkan. Contoh kecil ya. Tidak ada orang benar di Aceh, sehingga tahun 2004-2005 terjadi gempa besar, atau Jogja. Karena konsep mereka seperti ini akan mengatakan, selama saya hidup benar, gempa tidak akan menimpa saya. Ini sangat berbahaya. Dia punya bahaya teologis dari seorang teolog, pendeta atau apapun yang mengatakan ini. Di sini yang kita namakan victim blaming. Menghasilkan sikap tidak empatik yang mencari-cari dosa korban di tengah reruntuhan. Yang terjadi komen-komen seperti itu adalah hasil sebuah penalaran teologis yang keliru, keadilan instan. Bahaya teologis yang kita namakan victim blaming. Menghasilkan sikap tidak empatik yang mencari-cari dosa korban di tengah-tengah keruntuhan. Punya bahaya teologis yang lain yang dinamakan kesombongan rohani. Menjadikan orang yang selamat merasa lebih suci daripada mereka yang tertimpa musibah. Bahaya teologi yang ketiga dari teologi retributif dan orang-orang seperti ini yang berpikiran dalam pengertian teologi ini, dalam situasi ini adalah seorang pendeta yang mengatakan itu. Bahaya ketiga adalah wajah Allah yang penuh kasih distorsi, mengalami distorsi, menjadi wajah Allah yang sadis. Mereduksi Allah menjadi diktator yang menggunakan lempeng tektonik sebagai alat penyiksaan. Mereduksi Allah yang penuh kasih menjadi diktator yang menggunakan lempeng tektonik atau vulkanik sebagai alat penyiksaan. Dia yang memukul bumi supaya terjadi gempa. Ya, main lebih jauh sedikit lah pendeta-pendeta seperti ini. Jangan main terlalu dekat itu kan. Macam belajar geografi, fisika, belajar sedikit yang begitu. Belajar pengetahuan sosial, gitu. Bukti biblis. Bagaimana kita menghancurkan teologi retributif dan para teolog hasil dari STT atau dari mana yang berpikiran seperti ini. Bukti biblis 1. Kasus Ayub dan runtuhnya retribusi. Naik dulu satu dulu. Ratu atau siapa? Lektor bantu dulu. Oke. Tuduhan retributif, bencana yang dialami oleh Ayub yang menghabiskan harta dan anak-anak Ayub diklaim. Sebentar saya besarkan ini modonya ini. Diklaim pasti karena dosa tersembunyi. Logika penyiksaan ilahi. Elifas, Bildad, Zofar, Ayub korban tragedi. Ketetapan Allah. Di akhir kitab Ayub, bantu dulu Ratu, Ayub 42 ayat 7, penghancuran atau runtuhnya teologi retributif seperti pemahaman seorang yang lahir dari STT tapi tidak mengerti. Baca kitab suci pendeta seperti ini. Ratu. Ratu ada nih. Malam Romo. Ya. Ayub 42 ayat 7. Ayub 42 ayat 7.
Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, Tahan maka dulu. firman Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, tahan karena dulu. Elifas, Bildad, dan Sofar, sahabatnya Ayub, yang mengatakan bahwa hancurnya kehidupan Ayub adalah hukuman dari Allah. Sekarang Allah menghakimi Elifas, Bildad, dan Zofar yang berpikiran bahwa bencana adalah hukuman dari Allah. Baca kembali ayat itu. Maka Allah murka kepada siapa? Kepada mereka yang berpikir bahwa bencana adalah murka Allah. murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Lanjut. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab Cukup, saudara. Karena di situ sangat jelas bahwa Allah marah kepada Elifas, Bildad, dan Sofar, sahabatnya Ayub, karena mereka berpikir bahwa keruntuhan bencana yang dialami Ayub adalah hukuman dari Allah. Allah bilang, kalian mengubah saya, pemikiran saya tidak berpikir seperti itu. Maka kalian harus pergi minta maaf ke Ayub. Kamu harus bawa 7 binatang itu. Hanya Ayub yang bisa mengantarkan kembali doa itu kepadaku. Buset. Mainlah lebih jauh lah Bapak Pendeta supaya bisa mengerti. Baca kitab suci maksudnya seperti itu. Jangan kau terjemahkan tafsir kitab suci untuk kepentingan apalah. Kesimpulan, Alkitab secara eksplisit menolak gagasan bahwa tragedi adalah indikator hukuman Allah atas dosa seseorang. Main lebih jauh Bapak Pendeta, soal skriptura tuh baca kitab suci. Bukti biblis kedua, Yesus. Menara Siloam dan penolakan Yesus. Baca Lukas 13 ayat 4 dan 5. Lukas 13 ayat 4. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Ya, tidak. Kataku kepadamu. Tetapi Artinya, jangan dulu. Artinya, Yesus membuat pembanding di sini, frater. Dosa orang Yerusalem lebih besar daripada dosa ke-18 orang yang mati ditimpa menara di Siloam. Dengan sendirinya, Yesus menolak pemahaman retributif. Engkau dosa, maka saya sebagai Allah akan menghukum engkau. Lanjut ayat 5-nya. tidak, kataku kepadamu. Tetapi, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat, atau Tuhan memberikan kita tidak kesempatan lagi untuk bertobat? Yang kau baca, Ratu. Di situ Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Tuhan beri kesempatan untuk bertobat. Berbahaya sekali yang pemikiran para teolog yang keluar dari ST dengan berpikir seperti ini. Mari kita melakukan analisa teologis. Konteks, masyarakat Yahudi abad pertama sangat terikat pada teologi retributif, melihat korban tewas sebagai pendosa besar. Dekonstruksi yang Yesus buat, Yesus yang memutuskan mata rantai karma tersebut.
tingkat bahaya fisik, geologis, atau arsitektural bukanlah cerminan dari tingkat kerusakan moral pada korban. Di dalam Roma 8 ayat 1 sangat jelas bahwa yang berada di dalam Yesus tidak ada lagi penghakiman untuk mereka. Halo, Roma 8 ayat 1. Halo. 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti ini yang pendeta yang berpikiran seperti ini ya belum berada di dalam Yesus. Baca kembali ayat itu untuk dia. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pendeta yang masih berpikir bahwa itu adalah penghukuman dari Allah, bencana itu, mereka yang belum berada di dalam Tuhan Yesus. Kenapa engkau khotbah tentang Yesus kalau engkau belum berada di dalam Tuhan Yesus? Jangan dulu tutup, butuh Roma 8 itu. Teologi penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan, dia mengatakan semua baik adanya. Tetapi hati-hati di sini. Realitas geologis bumi yang mengerang. Jika bukan siksaan, mengapa gempa terjadi? Pertanyaan ini untuk kita. Mengapa bencana terjadi? Pertanyaan untuk kita. Mengapa penderitaan, kesusahan terjadi? Mekanisme kehidupan. Secara sains, lempeng tektonik adalah cara bumi mendaur ulang karbon dan mengatur suhu. Sebuah desain yang menopang kehidupan. Ayat 20-22. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Selesai 22-nya? Oke. Masih dalam proses. Semua makhluk, baca 22. Semua makhluk masih merasa sakit bersalin. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Alam semesta telah ditaklukkan kepada kesia-siaan akibat kejatuhan. Bumi fisik saat ini belumlah mencapai bentuk kesempurnaan akhirnya. Nanti ada proses yang kita namakan bumi baru dan langit baru. Di dalam Wahyu 22 ayat 5, di mana tidak ada apa lagi. Dan di mana hanya ada apa? Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Erangan alam. Gempa bumi bukanlah senjata yang ditembakkan Allah ke arah pendosa, melainkan erangan fisik dari sebuah planet fana yang sedang berproses menuju penebusan. Main lebih jauh lagi lah pendeta. Anatomi kasih Allah di tengah reruntuhan bukan intervensi mekanis. Kasih Allah tidak selalu diwujudkan dengan mematikan hukum fisika, gravitasi atau pergeseran tektonik. Realitas dunia fisik tetap berjalan. Engkau sakit atau tidak sakit,
Frater, engkau masih pilek, batuk, flu atau tidak? Masih mengalami, oh, kadang-kadang. Kecuali pendeta itu. Ratu, kadang engkau punya sakit kepala atau tidak? Ada yang sakit kepala, Romo. Engkau sebagai perempuan dan ibu, sebagai istri, sebagai perempuan punya penyakit bulanan atau tidak? Punya, Romo. Penyakit bulanan atau tidak? Punya, Romo. Kecuali pendeta itu lagi. Kadang engkau jalan jatuh atau tidak? Kadang bengkak kaki karena jatuh atau tidak? Kadang benar. Kadang bengkak, Romo. Lalu engkau bilang itu hukuman Tuhan Allah. Tidak, salah sendiri. Pertanyaan saya untuk kalian yang ada di sini. Kalian dokter suruh kalian untuk ini yang kasih bersih perut, nama apa itu? Cacing-cacing kesilang, namanya apa? Apa ya, detoksifikasi atau apa, lupa ya. Apa tuh untuk bersih perut itu dokter-dokter nama apa tuh? Kami sini tiap 6 bulan atau tiap apa tuh yang kami bilang purgar juga membersihkan semua itu. Halo. Obat cacing tidak, kami di sini ada 6 bulan atau tiap 1 tahun tuh harus minum itu. Oh, Bukan ini obat cacing. hidroterapi colon cleansing. Tidak, ada satu obat yang kasih bersihkan itu tiap 6 bulan. Detox ya, detox ya, Iren. Ya, detoksifikasi. Detoksifikasi. Itu pendeta itu pasti tidak lagi karena dia perut sudah ditentukan untuk tidak berpenyakit lagi. Tidak punya kuman lagi. Dia sudah bisa tidur terus, tidak lagi. Setelah dapat yang saya, dia bilang saya tidak bisa tidur. Berarti kalau dia tidak bisa tidur itu bencana, hukuman dari Allah. Kan jadi lucu. Jadi lucu. Ya, apa terkayaknya ada tema telepon kayaknya tuh. Nah, yang saya heran ya, masih ada orang berpikiran kayak gitu ya. Kalau ada bencana alam bilang, oh ini apa karena salah sembah. Hari gini mau ngomong kayak gitu itu zaman berapa ya? Zaman SBY kayaknya ya. Zaman Bu Megawati kayaknya yang biasa ngomong kayak gitu tuh. Kalau negara udah kena bencana pasti bilangnya, oh itu hukuman dari Tuhan gitu. Makanya saya bilang ini udah zaman maju banget, informasi dah bisa diakses semua. Ya tau lah, kalau nggak belajar ilmu geografi ya tentang seismologi, ya itulah jadinya. Nggak peduli apa klarifikasinya, ngapain peduli amat klarifikasi yang nggak ada pentingnya kok. Ada yang nonton kan teman-teman kan yang klarifikasi. Halo. Ya mau. Ya. Yuk, maaf. Ini penting sekali ya teman-teman. Yang kedua, inkarnasi. Penderitaan bersama. Bukti tertinggi kasih Allah adalah ia tidak diam di surga yang aman. Melalui Kristus ia masuk ke dunia yang patah dan membiarkan tubuhnya sendiri dihancurkan. Salib. Dan ketika dia memberikan mandat apostolik kepada para rasul, dia katakan begini. Di dalam Matius 28 ayat 20. Ajarkanlah semua yang kuperintahkan dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Dialah Emmanuel, Allah beserta kita. Emmanuel di epicentrum. Allah berada di titik nol bencana. Bukan sebagai pihak yang menekan tombol gempa,
yang seperti dikatakan seperti ini, pegang palu, tetapi sebagai roh yang memulihkan melalui tangan-tangan manusia yang menolong sesama. Di manakah engkau ketika aku lapar? Di manakah engkau ketika aku orang asing? Di manakah engkau ketika aku lapar dan haus? Karena itu di dalam Pentekostes kita selalu nyanyi, utuslah rohmu ya Tuhan. Dan jadi Seluruh muka bumi. baru seluruh muka bumi. Pendeta dong yang berpikir di dalam konsep retributif, mereka itu tidak manusia lagi. Mereka tidak ada sakit lagi. Kalau dia sakit nanti selalu katakan bencana Tuhan, sementara hukum saya. Ini yang menghasilkan moralis ekstrim nanti di dalam hidup. Paradigma bencana, bagaimana kita memahami dua matriks berpikir, menakar dua teologi. Parameter, pandangan retributif, siksaan, dan pandangan redemptif, kasih. Di situ selalu ada peluang untuk kita bertobatlah. Hukum baru yang kuberikan kepadamu, kasihilah. Tetapi pandangan retributif, penyiksaan mengatakan begini, karakter Allah, hakim reaktif, menggunakan alam sebagai alat penyiksaan. Pandangan redemptif kasih, Bapa yang berduka, memulihkan dan menebus ciptaan. Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan karena Allah taruh apa oleh Roh Kudus dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Orang-orang pribadi yang berpikiran dalam sudut pandang teologi retributif tidak punya kasih di dalam hati. Status korban di dalam sudut pandang retributif, korban adalah target operasi peradilan ilahi, pantas dihukum. Sedangkan di dalam sudut pandang teologi redemptif kasih, sesama manusia di dunia fana membutuhkan pelukan belas kasih. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih, Galatia 5 ayat 5. Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Galatia 5 ayat 6. Engkau baca bukan itu. Ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang kerjakan oleh kasih. Tidak ada guna iman yang kau buat itu kalau tidak punya kasih yang harus mengerjakan imanmu. Status korban bagi mereka yang bersudut pandang retributif, penyiksaan dari Allah, target operasi, korban adalah target operasi ilahi, pantas dihukum. Fungsi gereja di dalam teologi retributif, fungsi gereja, kita lihat ini penting sekali. Menjadi analis dosa yang mencari letak kesalahan korban. Banyak Katolik yang berpikiran seperti itu karena mereka buka room untuk menghakimi. Karena sudut pandang retributif. Engkau punya kesalahan maka engkau harus dihukum. Tidak ada lagi pengharapan akan pertobatan. Tidak ada lagi kesempatan anak yang hilang kembali ke rumah. Fungsi gereja adalah fungsi moral ekstrim, menganalisa dosa yang mencari letak kesalahan korban. Pendeta seperti ini kalian mau ikut? Ingat orang Samaria yang baik. Fungsi gereja ada di pemilik hotel itu, penginapan itu. Dan ketika orang Samaria yang baik hati mengatakan,
Kuserahkan 2 keping uang ini, gunakan itu. Rawatilah korban ini. Rawatilah mereka yang sakit. Rawatilah mereka yang terkena bencana. Dengan 2 keping ini, dan ketika aku pulang nanti, jika engkau menggunakannya lebih, maka aku akan mengembalikannya kepadamu. Kasihan jika pemuka agama yang katanya lulusan teologi berpikir seperti ini. Epicentrum kasih karunia. Allah tidak berada di dalam angin ribut. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12. Allah ada di gempa bumi atau tidak, kita lihat di sana. Mungkin ayat ini tidak pernah dibaca oleh pendeta ini dan rekan-rekannya, pendukungnya, viewernya, pembelanya. Yang mereka bela ini siapa? Dia atau firman Tuhan? 1 Raja-Raja 19 berapa, Ayat Romo? 11. Ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Lanjut. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera, sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Oke, tahan dulu situ. Ratu, Allah hadir dalam angin Sepoi-sepoi. sepoi-sepoi. Ketika angin ribut, Allah datang di situ. Ketika gempa bumi, Allah datang di situ. Ketika api membakar, Allah datang di situ. Tidak ada. Baca baik-baik ayat ini, pendeta. Allah tidak berada dalam angin ribut, gempa, atau api yang menghancurkan manusia. Suaranya yang halus justru bergema dari balik reruntuhan, memanggil kita untuk mengubah patahan tragedi menjadi celah masuknya kasih karunia. Di manakah engkau ketika aku lapar? Dan jika engkau memberikan segelas air segar ini kepada orang kecil ini karena engkau adalah muridku. Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius 25:37. Matius 25 ayat 37. 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Lanjut. Bila Kalau saya diam lanjut. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang? Berapa yang ada di kemah-kemah pengungsian sekarang? Berapa sudah hari keberapa belum ada bantuan di sana? Indonesia terlalu kaya. Nikel dikirim kemana? Emas dikirim ekspor kemana? Kopi diekspor kemana?
Tetapi untuk rakyat Indonesia harus pikul beban utang negara. Sedih. Lanjut. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Oke. Allah tidak berada di dalam angin ribut, gempa atau api yang menghancurkan manusia. Baca Raja-Raja itu kah, 1 Raja-Raja 19 ayat 11 12 kah, pendeta, sebelum buat komen aneh-aneh. Suaranya yang halus justru bergema dari balik reruntuhan, dari balik teriakan kelaparan, ketakutan, kecemasan. Lihat di Riau, Bulog hancur dia punya dinding, tidak ada satu orang. Riau pergi ambil beras yang ada di Dolok itu. Pertanyaan saya, bantuan miliar-miliar sekarang ke Flores. Tapi kalau hanya dapat 1 kilogram beras ini di mana ini nih? Saya omong ini karena saya pernah jadi koordinator lapangan gempa Aceh, Posko Sabang dan Aceh. Pernah juga bersama KKMK, OMK dari dulu Mudika dari Arnoldus Jansen Bekasi ke Jogja waktu gempa Jogja. Suara yang halus justru bergema dari balik reruntuhan, dari balik teriakan anak-anak, ketakutan. Dari lapar dan haus, dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Dulu punya kios kecil, toko kecil, sekarang hancur. Dari petani yang tidak bisa panen, yang tidak bisa tanam, dari para pedagang, dari para peternak, dari para nelayan mau pergi pancing atau pergi tunggu tsunami ke dalam ketakutan. Memanggil kita untuk mengubah patahan tragedi menjadi celah masuknya kasih karunia. Di manakah engkau ketika aku menjadi orang asing? Di kampungku sendiri, di depan rumahku sendiri, tidak berani tidur dalam rumah. Tidur di depan rumah, menjadi orang asing di dalam rumahku sendiri. Hanya bisa menatap dari luar. Gempa bumi mematahkan bumi, tetapi tidak pernah mematahkan kasih Allah. Melalui solidaritas umatnya, menyambung kembali kasih karunia itu dengan emas penebusan. Di manakah engkau? Di tempatnya mengulurkan kasih karunia melalui tangan solidarisasimu. Engkau menggunakan mulutmu untuk berdosa. Bukannya untuk mewartakan kabar gembira, tapi menggunakan kesempatan untuk nama besar dan algoritme yang kau untungkan di YouTube atau di TikTokmu. Kesimpulan teologi dan resolusi. Tolak teologi siksaan. Memandang gempa murni sebagai alat Allah untuk menyiksa adalah teologi sesat. Resolusi, kesimpulan teologis. Memandang gempa bumi murni sebagai alat Allah untuk menyiksa manusia adalah teologi sesat. Kitab Ayub, Yesus, Paulus dalam surat-suratnya
menolak korelasi antara bencana alam dan penghukuman dosa pribadi. Ini teolog sesat yang omong begini. Sesat. Lebih parah lagi dari bidat. Paham realitas yang jatuh. Secara teologis bencana adalah bagian dari erangan dunia fisik yang telah kita baca dalam Roma 8 tadi. Yang belum mencapai kesempurnaan. Itu adalah konsekuensi hidup di alam semesta yang fana. Masih ada erangan kesakitan, masih ada penyakit. Belum sampai kepada bumi baru dan surga baru, langit baru. Kita masih berjalan di atas bumi ini. Wujudkan kasih yang aktif. Pertanyaan, apakah Allah mengasihi? Dijawab di atas kayu salib dan diwujudkan hari ini melalui bukti nyata kasih Allah. Di tengah-tengah gempa atau bencana, di dalam aksi solidaritas. Betapa kasih Allah kepada manusia. Bukan melakukan bukan menghasilkan dirimu sebagai pengkhotbah untuk menghakimi. Siapakah engkau? Karena itu di dalam Roma, baca Roma coba 2 ayat 1 atau 3 ayat 1. 3 ayat 1 dulu. Roma 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa 2 ayat 1. 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Lanjut. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.
telepon. Ya. Oh, sudah ada Romo. Silakan. Tadi sampai di mana saya tidak dengar tadi. Sampai di ayat 6 Romo. Ia akan membalas setiap orang menurut Oh, perbuatan. oke, sudah. Karena itu Yakobus 2 ayat ke-13 memohonkan kita semua untuk menempatkan belas kasih sebelum penghakiman. Yakobus 2:13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Sebentar, karena besok ada pertemuan. Ada baca ayat selanjutnya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Maaf. Oke. Suaranya tidak ada, Romo. Oke, karena Romo masih ada urusan dengan telepon ya. Oke, ya. Kita kan tahu sendiri ya teman-teman ya, kalau kita dulu pernah mengalami namanya bangku sekolah. Dalam salah satu kajian ilmu pengetahuan sosial, itu kan kita kan tahu sendiri ya, ada ekonomi, sosiologi, geografi, ya, yang dulu pernah mungkin mengalami kurikulum 94, 98, lalu KTSP 2006, pasti mengalami. Nah, salah satu aspek yang ditekankan dalam pelajaran ilmu geografi itu adalah kajian tentang seismologi, ilmu tentang gempa. Nah, Indonesia itu adalah negara kepulauan yang memiliki salah satu bagian aspeknya adalah Ring of Fire, wilayah cincin api. Makanya di negara kita seringkali terjadi yang namanya gempa-gempa vulkanis oleh karena aktivitas gunung berapi. Itu disebutnya gempa vulkanik yang berada di bawah tanah oleh karena kepadatan suatu material di dalam bumi yang mencuat ke atas sehingga memunculkan tentang gunung Merapi, gunung berapi itu. Dan di sisi lain juga negara kita ini bertemu di berbagai macam lempeng-lempeng benua dan lempeng samudra. Apakah saya sengajakan ini kepada Pendeta Mel Atok? Pelajaran geografi anak SD kelas 4, 5, 6 udah dapat. Inilah akibatnya, makanya saya bilang kalau sudah mabuk agama inilah jadinya. Dikit-dikit pengumuman Tuhan. Dasar. Nggak tahu yang kamu makan di bangku sekolah waktu SD itu apa sih? Makan ayat kayaknya. Jadi nilai matematika, bahasa Indonesia, geografi, IPS, nggak tahu lulus atau enggak. Heran sih. Atau mungkin memang Anda nggak suka dengan National Geographic ya? Mungkin sih. Ya. Bumi ini terbentuk atas dua bentuk lempeng. Lempeng benua, lempeng samudra. Gempa tektonik itu gempa yang di bawah laut itu. Salah satunya adalah bagiannya itu. Makanya yang terjadi di
NTT kemarin itu gempa tektonik. Pertemuan lempeng benua samudra itu gejala alam. Bumi ini terbentuk dari berbagai macam lempeng. Perjalanan sejarah panjang. Historisnya banyak sekali. Tapi itulah saya bilang, dikit-dikit ngomong, Tuhan kasih hukumanku tuh NTT. Penyembah berhala di sana. Mulut ya kau besar di situ. Ya, Safe, paman Dik ya. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oh ya, iya, 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 betul, betul. Mm-mm. Mm-mm. Ya, ya, betul. Halo. Hilang semua di sini. Halo, halo. Iya, karena Romo tadi keluar device Romo, jadi dia langsung. Ya, ya, ada terima telepon jadi susah. Oh gitu gitu. Oh ya ya. Sebentar itu.
Coba teman-teman beritahukan dong. Kalau aku terdengar dalam hati, Oh, mantan. Paman David, terdengar gak suara saya? Saya lanjutkan kalau terdengar. Oke, saya lanjut ya Romo. Jadi kalau dia menuduh ya bahwa itu peristiwa adalah hukuman Tuhan, itu dalam konteks teologinya Calvin. Kenapa teologinya Calvin, teman-teman? Karena teologinya Calvin mengatakan bahwa kejahatan sekalipun itu terjadi karena Tuhan. Dan bisa jadi sumbernya adalah Tuhan. Sehingga pendeta itu dalam sisi teologi Calvin tidak salah. Karena memang Tuhannya itu seperti ada mukanya dua. Muka yang baik dan muka yang buruk. Ya, kalau kita mau menggunakan ilmu pengetahuan, kita akan tahu gempa bumi itu terjadi alami. Ya, terjadi alami di mana-mana. Itu karena pergeseran lempengan bumi. Dan di Indonesia atau Nusantara bukan sesuatu yang baru. Dari ribuan tahun yang lalu terjadi gempa di mana-mana, gunung meletus di mana-mana. Itu hal yang biasa. Lalu dikaitkan dengan hukuman Tuhan. Tuhan macam apa? Dalam peristiwa Nuh, teman-teman ingat nggak peristiwa Nuh? Apa janji Tuhan kepada manusia? Aku tidak akan menghukum lagi dengan cara yang sama. Dan diberikanlah busur sebagai tanda perjanjian dengan manusia. Lalu muncul Mel Atok di zaman ini mengatakan itu hukuman dari Tuhan. Iya, Tuhannya John Calvin ya. Ya, karena ajaran double predestinasi, ajaran yang mengatakan manusia tidak punya kehendak bebas. Sehingga semua yang terjadi, termasuk kejahatan, itu karena Tuhan. Makanya, di ajaran John Calvin, iblis itu pensiun, nganggur, karena Tuhan semua yang melakukan. Ya. Lalu saya mau mengatakan begini, teman-teman, apapun agamamu, kalau ada orang kena musibah, ya punya dong empati. Di mana hati nuranimu? Di mana hatimu sebagai manusia? Di mana hatimu? Masa mungkin anjing lebih baik? Ya, kalau saya bandingkan ya teman-teman, anjing itu kalau melihat tuannya mengalami musibah, dia bantu loh. Kamu manusia loh. Di mana empatimu? Di mana empatimu? Ngeri loh. Gak ada empati. Harusnya kan turut berbelasungkawa, turut mendoakan. Kalau bisa kami mau membantu. Kami mau membantu, ini donasinya. Pak Pendeta harusnya ngumpulin dari jemaatnya. Nih saya mau bantu nih NTT. Gitu baru bener. Itu baru hamba Tuhan, bukan hamba iblis. Malah berkhotbah dengan ria, dengan menyinggung orang di atas penderitaan orang. Sangat tidak etis. Dan secara moral, itu cacat moral. Katanya si pendeta. Ya, begitu. Paman Elang. Silakan Paman Elang. Oh, di sana hujan dong. Dengaran Paman, mungkin agak lebih didekatkan lagi. Jadi bumi di bawah ini tidak rata. Jadi itulah yang membuat gempa bumi. Karena setiap tahun perputaran bumi ini ya bergeser itu katanya 2 sampai 10 cm per tahun. Nah, inilah yang membuat bumi itu gempa.
Jadi kalau sel atom nggak tahu terjadinya proses gempa, ya belajar dong, belajar geologi. Nanti takutnya begini, kalau hanya memikirkan iman saja tanpa pengetahuan, nanti dua pohon yang mangga itu yang jatuh itu karena Tuhan yang menggoyang-goyang mangga tadi. Itu Tuhan itu yang menggoyang-goyang mangga itu. Padahal gaya gravitasi bumi. Nah, inilah kalau pendeta tidak belajar ilmu pengetahuan dasar, berbahaya. Ya, mangga yang jatuh itu Tuhan yang dorong, sama seperti kata Mel Atok, itu angin seharusnya tidak ke Seroja, itu Tuhan suruh belok itu angin ke Seroja. Nah ini kan berbahaya ya, itu seperti dongeng, ya dongeng, karena ketidaktahuan ilmu pengetahuan dasar. Itu begitu mantan MK, supaya belajar nih para pendeta ini. Ya, lebih aneh lagi. Tuhan Yesus kerjanya memutar angin ini. Kayak Naruto. Ini gimana sih? Kok jadi Mel Atok yang ngatur Tuhan? Dan dia seolah-olah jadi sekretarisnya Tuhan. Sampai dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus, apa tadi Paman Elang? Memutar ya? Memutar angin ya? Belokkan angin, suruh belokkan angin. Oh Tuhan. Kok ada umatnya juga yang percaya loh. Memutarkan angin ke sana supaya terjadi musibah. Benar-benar gak ada membelokkan, ya kan? Benar-benar dongeng Mel Atok. Tuhan macam apa kerjanya membelokkan angin? Saya curiga Mel Atok ini sekretarisnya Tuhan ya. Kok bisa dia tahu Tuhan Yesus yang membelokkan? Perintahkan, ke selatan, ke utara, katanya. Jadi Yesus sebagai supir tuh. Nah, padahal ya harus itu terjadinya gempa, membuat itu bumi sempurna. Gempa itu harus terjadi, ya. Gempa terjadi karena lempengan bumi bergerak, saling mengunci, energi numpuk, lempengan patah, energi dilepas jadi getaran. Nah, itu proses alam. Jadi harus terjadi gempa karena lempengan di bawah itu tidak rata. Kalau ini nggak dipelajari pendeta, nanti sikit-sikit, ya. Kalau terjadi sesuatu, dihubungkan langsung, oh ini Tuhan Yesus yang buat banjir, Tuhan Yesus yang buat angin kencang ke Sumatera Utara. Nah ini kan kebodohan, ya, kebodohan. Kenapa? Bagaimana mantan preman 8 kali masuk penjara? Bagaimana dia belajar? Ya? Taunya ngamuk-ngamuk kalau khotbah. Kan begitu. Suara paling keras. Sikit-sikit dihubungkan dengan Tuhan. Dan Yesus juga berbicara ya. Bukan dosanya lebih besar ketika menara Yerusalem, kalau nggak salah menara apa tuh ya? Menara yang jatuh, itu bukan lebih besar dosanya daripada kamu katanya. Itu kan sebuah bencana ya. Paman Elang, dia tidak membaca Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Mungkin ada yang baca atau saya baca ya. Nih. Jadi dia tidak baca ini, pendeta itu ya. Dikatakan begini. Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Aku sedang dicobai oleh Allah." Nah, itu yang dilakukan Mel Atok. Dia menuduh Allah mencobai manusia. Padahal di sini dikatakan, jangan ia berkata, "Aku sedang dicobai oleh Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat,
dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayo lo Melatok, Tuhan macam apa yang kau ajarkan? Tuhan mencobai memberi musibah kepada manusia, coba. Tuhan dari mana kau ambil itu Melatok? Ngeri kan guys? Coba, silakan Paman Elang atau siapa, silakan. Ya, Paman Degya ya. Ini luar biasa sekali ya. Tuh, hebat sekali bisa mengatakan, oh Tuhan memberikan pencobaan. Merasa yang sudah paling sholat skriptural sekali lah katanya. Pantas sih. Dan ya, apa ya? Saya tadi kan Paman Gil udah terangkan tentang itu ya, tentang apa konsep yang dia sedang bangga-banggakan, sedang ia promosikan itu. Apa? Predestinasi ganda tadi itu ya. Jadi tidak ada kesempatan sedikit pun orang akan bisa menerima yang namanya tobat. Karena Tuhan tuh bermuka dua jadinya. Satu sisi baik, satu sisi jahat. Ya itu sih. Luar biasa sih. Teruskanlah gitu-gitu ya. Ya nanti semoga lah ada pintu keraiman ilahi. Kalau dari Katolik kan ada pintu keraiman ilahi ya. Itu terbuka lebar untuk Anda kalau Anda ngomong terus seperti itu. Ya, tahu sendirilah Melatok kayak gimana modelannya. Itulah Tuhannya dia kayak gitu. Tuhan berwajah dua. Sebenarnya Melatok ini cocoknya pendeta apa ya? Pendeta fitnah atau dia suka menghina lah. Bagaimana dikatakan NTT provinsi miskin. Ya mungkin ya benar NTT itu provinsi miskin kecuali Melatok ya, karena dia kan sudah jalan-jalan ke Amerika. Hanya dialah yang jalan-jalan ke luar negeri. Yang satu provinsi NTT itu nggak pernah jalan-jalan ke Amerika, makanya dia bilang provinsi miskin. Ya, penyembah berhala, banyak dosa. Jadi sebenarnya pendeta ini tukang hina, nggak layak jadi pendeta loh. Coba umat-umatnya ini berpikir ulang lah. Berpikir ulang melihat pendeta Melatok ini. Karena 8 kali masuk penjara itu sudah mendarah daging itu. Dengan cara menghina-hina gitu. Itu bawaan premannya itu. Ya. Lagi pula dia pernah membilang sesama binaan, udah hidup tinggal sepotong, ya, kepala angin. Nah, kerjanya menghina orang loh, merendahkan orang. Adakah seorang pendeta yang menghina-hina kerjaannya gitu? Kan lucu ya pendeta Melatok ini. Cobalah belajar lagi lah, jangan menghina-hina gitu ya. Mungkin kalau saya jadi pendeta, mungkin saya lebih baik dari dia loh. Ya. Belajar 3 bulan aja saya udah bisa jadi pendeta nih, mantan MK. Sedikit aja 3 bulan, udah kalah saya buat itu Melatok itu. Lanjut. Paman Cia mau bicara dan Cio. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam semua. Salve Pater. Jadi saya dari Flores, dari Kabupaten Ende, salah satu kabupaten yang memang saat ini sedang mengalami secara langsung musibah gempa ini. Nah, jadi 2-3 hari terakhir ini kan memang sempat ramai juga di mengenai Pak Melatok yang coba mengait-ngaitkan mengenai bencana yang sudah terjadi dan sedang terjadi dengan mengatakan bahwa itu
adalah kutukan dari Tuhan. Untuk saya sebagai orang Katolik, ya melihatnya ini hal yang lucu sebetulnya. Semua orang yang punya pola pikir yang bagus, yang jernih, walaupun dilihat dari kacamata iman, tetapi untuk menjelaskan bencana yang sudah terjadi dan harus dilemparkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menghendaki semuanya itu kan menjadi suatu hal yang lucu. Iya. Kemudian dibawa-bawa dengan itu ayat kitab suci. Itu kan sebetulnya hal yang tidak perlu itu. Iya. Ya, gempa terjadi karena apa? Ada pergeseran lempengan bumi, lempengan tektonik yang memang sudah sekian puluh tahun baru terjadi lagi. Iya. Yang suka mencobai manusia itu kan hanya setan. Iya kan? Kalau Tuhan buat apa dia coba-coba? Kalau setan, iya. Ini maunya Mel Atok juga hadir ini. Di live. Itu kan ngawur itu dia itu. Sekolah teologi cuma 1-2 tahun. Omongnya macam melebihi para pastor yang sekolahnya puluhan tahun. Saya juga ex-frater juga. Iya, lulusan dari Filipina juga. Cuman kita mau omong yang lebih tinggi-tinggi, mau buat apa juga. Iya. Jadi saya memang suka sekali dengan video-video yang dibuat oleh Romo Cafe, Romo Patris, Romo Alphonse. Ya, artinya mungkin dari dulu itu kan saya atau kita sebagai orang Katolik itu hanya diam saja, hanya diam, dengar. Tapi sekarang ya mungkin sudah saatnya untuk kita bukan melawan ya, tapi kita coba menjelaskan dari sisi kita. Ya. Artinya kita bukan melawan atau kita tidak menyukai, tapi kita hanya coba menjelaskan dari sisi kita dan apakah mereka siap untuk menerima. Dan nyatanya kan tidak, ya kan? Banyak dari mereka itu yang susah sekali untuk menerima kebenaran yang kita sampaikan. Ya. Artinya bukan hanya omong tentang gempa bumi. Ada banyak hal yang sudah mereka posting itu. Itu kan banyak hal yang menurut saya lucu. Cuman kita mau tanggap juga ya, akhirnya kita juga ya jadinya orang bodoh kayak Mel Atok juga. Jadi dia itu sebetulnya cuman saya pikir dia itu cuman cari panggung saja. Artinya cari momen-momen yang pas, ya sudah dia naikkan ya. Tapi saya rasa bersyukur sekali bahwa dengan konten-konten yang disampaikan oleh Romo Cafe, artinya semakin mencerdaskan saya sebagai orang Katolik dan juga mungkin teman-teman lain. Sekali Katolik ya tetap Katolik kita.
Oke, dari saya hanya itu saja. Terima kasih.